pagi Ibu. Pagi Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Sudarmi ya Bu. Di sini saya yang bertugas di pagi hari ini ya Bu. Di sini saya akan menanyakan apakah sudah nyaman tempat duduk Ibu? Sudah Bu Bidan. Sudah. Pada pagi hari ini nanti saya akan menjelaskan ya Bu tentang ruang popok dan oral bercak putih di mukosa mulut ya Bu. Karena tadi setelah saya lakukan pemeriksaan secara umum dalam keadaan sehat, tapi tidak kelihatannya tidak kelihatan saya temukan ruang popok di area selangkangan dan pantat anak Ibu ya Bu. Kayaknya ada sedikit kemerahan. Nanti saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian dan penyebab serta cara mengatasinya ya Bu. Sebelumnya saya izin mencuci tangan dulu ya Bu. Bisa dimulai Ibu? Bisa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian diapras atau ruang popok itu, yaitu adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah ini ya Bu. Ini biasanya ada bercak-bercak merah di daerah selangkangan atau di daerah pantat bayi yang diakibatkan mungkin karena bayi itu dipakein pampers atau popok yang basah tidak segera diganti, gitu ya Bu. Kemudian ruang popok pada umumnya dialami oleh bayi pada usia 4 bulan sampai 15 bulan ya Bu. Kemudian penyebab diapras itu sendiri apa Bu? 1. Kebersihan yang tidak terjaga, yaitu salah satunya basah tidak segera diganti. Kemudian pampers yang sudah terlalu basah banget juga tidak dilepas, itu yang bisa menyebabkan ya Bu. Kemudian sering buang air itu harusnya segera diganti, dilap kering pakai kain ya Bu, jangan pakai tisu basah. Kemudian bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Di sini kan ASI itu sendiri mengandung antibiotik ya Bu. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya, atau pas saat lahiran bayi juga dapat suntikan antibiotik. Itu ya Bu. Kemudian dari tanda-tanda diapras itu sendiri yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya pantat, genitalia hingga selangkangan. Biasanya pada bokong, pada daerah vital, pada selangkangan bayi itu sendiri akan muncul bercak-bercak merah ya Bu. Kemudian bagaimana penata laksanaan diapras itu sendiri? Yang pertama, sering mengganti popok yang basah ya Bu. Kemudian hindari tisu basah karena dapat menambah iritasi. Berarti jangan sering-sering mengelap dengan tisu basah, karena tisu basah sendiri itu tidak bisa mengeringkan daerah yang kena ruang popok ya Bu. Kemudian gunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali menggantikan popok. Kemudian langsung dibilas tanpa perlu digosok. Nah, kalau si kecil itu pipis atau BAB itu dikeringkan saja dengan air hangat dengan kain, tidak boleh digosok-gosok karena itu juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit tersebut ya Bu. Kemudian lalu keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok, karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi. Jadi kain yang kering itu cukup diplok-plok aja ya Bu, sampai kering, jangan sampai diosok-osok, karena kulit bayi itu sendiri juga masih tipis sehingga akan menimbulkan iritasi atau luka. Itu ya Bu. Selanjutnya hindari penggunaan popok terlalu kencang. Saat mengikat popoknya jangan terlalu kencang,
Supaya apa Bu? Supaya ada sirkulasi udara di situ juga, tidak terlalu lembab. Lalu ibu harus menggunakan, tidak disarankan untuk menggunakan BB oil dan atau lotion atau mengurangi ruang popok. Nah, di sini tidak diperbolehkan. Setelah bayi pipis basah dilap lalu dikasih lotion atau dikasih BB oil itu juga tidak boleh. Itu akan menambah kelembapan daerah sekitar itu ya Bu. Kemudian cara pencegahan diapras itu sendiri yaitu pilih jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Nah ini sendiri terkadang ada popok-popok yang kasar Bu, yang tidak bisa menyerap keringat, itu bisa menyebabkan ruang popok itu sendiri. Pilihlah bahan-bahan seperti kain katun atau kain kaos yang bisa menyerap keringat, gitu ya Bu. Ya, kemudian sering mengganti popok bila basah, lalu menjaga kebersihan sekitar popok. Nah, kebersihan itu sendiri yaitu tadi salah satunya tidak ada kelembapan di daerah situ, gitu ya Bu. Bila terjadi keluhan-keluhan seperti di atas, kalau sudah dilakukan penjagaan kebersihan, tetap masih ada ruang popok yang di sekitar pantat, genital yang lebih tambah banyak, segera bawa ke Bu Bidan atau fasilitas kesehatan yang terdekat dengan ibu ya Bu. Di samping itu, di sini saya juga akan menyampaikan tentang oral trust ya Bu, atau istilahnya GOM pada bayi ya Bu. Ya. Di sini oral trust sendiri itu adalah kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi serta lantai mulut. Ini ya Bu, ini di daerah mulut itu terdapat bercak-bercak putih. Bercak-bercak putih itu sendiri tidak pada bibir, bisa juga pada lidah, bisa pada langit-langit atas ya Bu. Nah itu sendiri yang dinamakan oral trust. Gejalanya apa Bu? Gejalanya satu, tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Nah ini biasanya muncul seperti tadi ya Bu, putih-putih jebabul di daerah lidah, di daerah bibir, itu namanya GOM ya Bu, atau oral trust tadi. Kemudian bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusu. Kenapa menolak Bu? Karena kalau anak terdapat oral trust atau GOM tadi, kalau dipakai untuk mengenyut, untuk menyusu, itu nanti akan terasa perih, akan terasa sakit, dan bayi tidak merasa nyaman, gitu ya Bu. Kemudian mukosa mulut mengupas, lalu lesi multiple atau luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Biasanya tebel Bu, itu kalau sudah terjadi oral trust ini putih-putih sing tebel agak pecah-pecah. Itu caranya juga harus dengan lembut ya Bu, jangan dipaksakan untuk mengupasnya, gitu ya Bu. Itu kemudian bila terjadi kronis maka terjadi granulomatosa atau lesi berbenjol kecil menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun dan akan menyerang kulit anak. Itu ya Bu. Ya, gejala selanjutnya akan muncul suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius. Ini biasanya anak mengalami demam. Gimana untuk cara mengukurnya Bu? Lah Ibu tadi kan sudah punya termometer ya Bu. Nah termometer tadi dipakai kan atau dikempitkan di ketiak bayi. Terus kemudian kalau sudah berbunyi titit-titit itu nanti dilihat suhunya ada berapa. Kalau sudah mencapai 39, 40 itu berarti anak mengalami demam ya Bu. Kemudian tak mau makan atau makan dimuntahkan, tak mau susu botol bahkan ASI dan gelisah terus. Ini karena Bu, kalau anak sudah mengalami oral trust, anak itu akan sulit untuk mengunyah makanan juga, akan sulit untuk mengenyut. Misalkan dikasih kempong atau botol, untuk mengenyutnya sakit, maka bayi itu akan menolak terus.
dan bayi akan mengalami gelisah ya Bu. Jadi hindari cara pemberian dengan botol. Kalau mau minum, kalau anak terjadi oral thrush dengan memakai sendok ya Bu. Kemudian botol yang akan dipakai itu harus dibersihkan, dicuci, kemudian direbus dengan air mendidih ya Bu. Ya setelah dipakai, setelah mendidih baru dipakai, dan susu atau ASI yang ditaruh di botol itu dalam kondisi hangat. Itu ya Bu. Kemudian bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Secara psikis dia akan rewel. Kenapa Bu? Kok ibaratnya ngeces gitu. Nah, karena apa? Dia menahan sakit. Sakit karena adanya oral thrush tadi ya Bu. Dan bayi itu akan rewel karena sakit, mungkin rewelnya juga karena panas dari akibat oral thrushnya tadi ya Bu. Terus upaya agar di sini saya sampaikan juga upaya agar oral thrush tidak terjadi pada bayi. Tadi salah satunya ya Bu, mencuci bersih botol dan dot susu, setelah itu diseduh dengan air mendidih dan direbus hingga mendidih. Jika botol tahan rebus sebelum dipakai, itu tadi seperti yang saya utarakan ya Bu. Botol sebelum dipakai harus direbus dulu sampai mendidih. Karena apa? Untuk menghindari adanya kuman-kuman yang ada di botol itu tersebut ya Bu. Kemudian bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong, karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Biasanya Bu, kalau yang bayi itu sering ngempong atau ngempeng, itu bentuk rahangnya juga akan berubah. Kemudian gigi-gigi nanti kalau tumbuh juga akan renggang ya Bu, tidak bisa rapi. Kemudian yang ketiga, jika bayi menetek atau menyusui ibunya, untuk menghindari oral thrush sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu, atau ibu hendaknya selalu menjaga kebersihan. Nah, ini terkadang ibu-ibu itu lupa ya Bu, setiap bayinya nangis langsung dikeluarkan putingnya, ditetek, itu salah ya Bu, kurang tepat. Sebaiknya puting susu itu dibersihkan dulu dengan air hangat, dengan kain ditempel ya, supaya kotoran-kotoran itu tadi bisa melekat pada kain tersebut ya Bu. Kemudian baru ditetekkan itu ya Bu. Kemudian dengan adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu diberikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Ini ya Bu. Nanti setelah ibu menetei atau menyusui bayinya, jangan langsung bayi ditidurkan ya Bu. Bayi dikasih minum dulu air putih hangat 1-2 sendok. Fungsinya itu Bu untuk membersihkan sisa-sisa susu yang ada di mulut ya Bu. Itu salah satunya untuk menghindari terjadinya oral thrush. Itu ya Bu. Kemudian selain itu Bu, di sini saya juga akan menjelaskan cara merawat oral thrush pada bayi. Salah satunya mencuci tangan, yaitu sebelum ibu menetei bayinya, ibu harus cuci tangan dulu. Karena apa Bu? Kalau ibu tidak cuci tangan, nanti tangan ibu kotor, langsung menyentuh payudara, puting susu, kena susu, itu juga ada kumannya ya Bu. Itu juga pengaruh terhadap oral thrush pada bayi. Kemudian yang kedua, membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Ini setelah dikasih minum, setelah ditetei, jari ibu ini dibersihkan dulu. Setelah bersih atau dicuci bersih, baru pakai kain bersih ya Bu. Nah, kain itu nanti dibersihkan dari atas langit-langit turun ke bawah, keluar dari lidah yang dalam, keluar dari pipi dalam, keluar, untuk membersihkan area mulut ya Bu. Ya, itu dengan air garam Bu. Ya, supaya
sisa-sisa tadi bisa lengket ke kain tersebut gitu ya Bu. Kalau dibersihkan dengan air larutan air garam kok masih terdapat oral thrush atau gom tadi, Ibu bisa mengolesinya dengan gentian violet yang kadarnya 0,25% ya Bu, atau 1 ml suspensi nistatin gitu ya Bu. Kemudian membuang kain sehabis pakai lah, tadi kan jari kita dipakein kain yang setelah dipakai untuk membersihkan itu jangan dicuci dipakai lagi ya Bu, sebaiknya langsung dibuang ya Bu. Bila terjadi oral thrush bertambah parah seperti mukosa kelihatan putih, bertambah merah, segera Ibu membawa bayi Ibu ke tempat bidan atau ke fasilitas terdekat atau ke dokter terdekat ya Bu, supaya mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Begitu ya Ibu. Dari penjelasan yang saya berikan, mulai dari diapras dan oral thrush, ada yang ditanyakan Bu? Sementara tidak ada di bidan. Sementara tidak ada. Kalau tidak ada, satu pertanyaan saja ya Bu yang saya tanyakan. Apa penyebab diapras? Sebutkan satu saja Bu. Biasanya itu karena popok yang basah tidak segera diganti. Oh iya Bu, benar sekali ya Bu. Berarti Ibu benar-benar sudah paham apa yang saya sampaikan ya Bu. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan bayi Ibu selalu diberikan kesehatan, terhindar dari oral thrush maupun terhindar dari diapras ya Bu.